Hak angket DPR adalah hak yang dimiliki anggota DPR. Itu sebabnya penggunaan hak angket akan lebih kental dengan aroma pertarungan politik. Ketika Ganjar Pranowo mengulirkan hak angket dan kemudian mendapat dukungan dari Anies Baswedan, maka perhatian masyarakat langsung beralih ke partai-partai pendukung kedua paslon itu, yakni PDIP dan P3 di kubu Ganjar, serta Nasdem, PKS, dan PKB di kubu Anies. Seperti diucapkan Cawapres Ganjar, Mahfud MD, hak angket tidak ada urusannya dengan paslon, tapi sepenuhnya sudah di ranah partai politik. Prof. Jimli kan mengatakan bahwa upaya hak angket atau hak interpelasi yang digulirkan nantinya lewat parlemen itu hanya sekedar gertak saja dalam 8 bulan sebelum pelantikan presiden terpilih. Kalau dalam pandangan Prof sendiri memang sengaja hanya untuk gertakan atau membuat keriuhan begitu jelang pelantikan presiden terpilih atau gimana, Prof? Saya tidak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa enggak, saya tidak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya tidak ikut-ikut bicara urusan parsel. Berarti tidak berkoordinasi dengan paslon ya, Prof? Enggak ada keharusan. Paslon itu kan di luar partai. Ya, urusannya paslon itu pilpresnya. Kalau politiknya itu kan partai. Partai itu ya DPR. DPR itu nanti kan partai-partai yang akan. Saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket, hak interpelasi itu urusan partai-partai, mau apa enggak. Kalau enggak mau juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu. Saya hanya paslon aja mengantarkan, kalau paslon itu sampai ada ketokan terakhir dari KPU, ini yang sah. Udah. Tapi secara pribadi mendukung hak angket atau enggak, Prof? Secara pribadi mendukung hak angket? Enggak perlu dukungan saya. Tapi Mas Ganjar setuju? Mendukung juga enggak ada gunanya kalau DPR enggak. 3 sekjen partai pendukung Anies Muhaimin, yakni Nasdem, PKS, dan PKB, menyatakan dukungan hak angket untuk diteruskan PDIP sebagai partai pengusung Ganjar dan juga dengan jumlah kursi terbanyak di gabungan 2 koalisi ini. Kami utuh 3 partai akan berada bersama PDIP dan kita menunggu action PDIP sebagai inisiator. Tentu PDIP akan berhitung dengan cermat. Karena proses untuk sampai pada konferensi pers ketiga sekjen partai pengusung Anies beberapa waktu lalu penuh dengan manuver-manuver politik yang sulit ditebak. Nasdem misalnya, sang ketua umum Surya Paloh sudah bertemu dengan Presiden Jokowi. Pertemuan politik yang dapat dikesankan adanya deal-deal politik. Tidak hanya itu, petinggi partai Nasdem seperti Bendahara Umum Ahmad Syahroni dan Wakil Ketua Umum Ahmad Ali sudah mengeluarkan pernyataan yang seperti enggan dengan rencana hak angket yang digulirkan Ganjar. Kan itu ungkapan dari Pak Ganjar bahwa ada upaya untuk hak angket. Tapi kan itu menyampaikan para capres. Tapi ketua umumnya kan belum bersikap. Ya kalau capresnya ngomong mendukung, tapi kalau ketua umum partainya enggak, kan kita nggak tahu loh. Begitu juga sebelumnya, pernyataan kedua partai ini, PKS dan PKB, melemahkan dukungan untuk mengajukan hak angket. Pertarungan politik di DPR adalah pertarungan napas panjang yang sangat ditentukan oleh soliditas atau tidaknya koalisi yang bergabung. Dan juga sangat rentan terhadap perubahan sikap politik karena akan ada manuver-manuver politik yang sulit ditebak. Kekhawatiran hak angket akan menimbulkan perpecahan juga menyeruak di masyarakat. Ketua Majelis Kehormatan P3 Zarkasih Nur, bagaimana dikutip kompas.com, menyatakan hak angket justru dikhawatirkan akan memicu perpecahan umat. P3 merupakan salah satu partai koalisi Ganjar Mahfud. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dalam wawancara dengan media massa juga menyatakan hak angket dapat membuat kekosongan kekuasaan karena proses pengajuan hak angket yang akan berlarut-larut tanpa kejelasan kapan akan berakhir. Tapi apakah hasil angket itu akan menggugurkan hasil pemilu? Apalagi hasil pemilu itu kalau diputus oleh Mahkamah Konstitusi
dia sama sekali tidak menggugurkannya. Bisa aja, misalnya ada polisi atau ada tentara atau ada orang sipil siapapun yang ternyata cawe-cawe memalsu misalnya komputer KPU sehingga si A menang yang harusnya nggak menang. Orang itu bisa dipidana. Ya pidana itulah sanksinya kepada dia, tapi tidak menggugurkan hasil pemilihan umum apalagi telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Prabowo Gibran, Men of Our Time.